aku berteduh, ku untai doaku. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian, sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kita kekuatan dan juga kesempatan bisa beribadah pada hari ini. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri, kita bersaat teduh. Adapun pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Tuhan Allah yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa, Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Dengan penuh hormat saya mengundang supaya kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian dari lagu Hosana nomor 248. Aku percaya padanya. Percaya pada Yesus tempat hidupku, percaya kepadanya dan memuji Dia. Badai atau cuaca gelap, beratlah langkahku, asal ku percaya Tuhan, Ya pasti tolong. Dialah sobatku, sobat yang setia, ku bersandar Dia selama-lamanya. Badai atau cuaca gelap, beratlah langkahku, asal ku percaya Tuhan, Ya pasti tolong. Ku percaya pada Yesus di jalan sempit, ku percaya kepadanya, selalu ikut Dia. Pasti aku letih lesu, susah hatiku, asal ku percaya Tuhan, Ya besertaku, Ya pemanduku, kawan yang setia, Ya di sisiku, Ya besertaku. Aku letih lesu, susah hatiku, asal ku percaya Tuhan, Ya besertaku. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Kami kembali boleh mengucap syukur, memuji Tuhan, bersorak-sorai. Sekalipun kami mungkin di rumah masing-masing, biarlah di waktu yang khusus ini hati kami tetap terfokus memandang Engkau Yesus Tuhan. Dan biarlah kami semua Tuhan tetap beribadah dengan hati yang tulus, dengan semangat yang berkobar-kobar. Dan kami rindu Tuhan, biarlah ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebentar kami dengar firman Tuhan pakai hamba-Mu yang jauh dari sempurna, Roh Kudus sempurnakan, berbicara pada setiap kami dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, Shalom, puji Tuhan. Sekali lagi dengan semangat, Shalom, haleluya. Kita bersyukur di minggu hari ini kita boleh kembali bersama-sama memuji Tuhan. Kembali bersama-sama kita boleh kembali merenung kebenaran firman Tuhan. Dengan tema hari ini adalah kemerdekaan sejati. Mari Bapak Ibu sekalian kita buka dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai ayat yang 36. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya.
Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Berbahagialah kita yang boleh sama-sama membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan boleh kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, tema hari ini adalah kemerdekaan sejati. Untuk sama-sama gereja Tuhan juga menyambut kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pahlawan Indonesia di bulan Agustus ini. Sehingga kita boleh kembali bersama-sama dalam momen ini, kembali belajar dari firman Tuhan, apa itu kemerdekaan sejati. Nah, sehingga kita kembali melihat firman Tuhan ayat 30 dengan jelas. Yesus mengatakan semuanya itu banyak orang percaya. Jelas sekali bagian ini ditulis oleh Yohanes bahwa pendengar Yesus pada waktu itu adalah orang-orang yang percaya. Nah, sehingga kata percaya dalam ayat 30 berasal dari kata Yunani adalah episteosan. Dan ternyata kata ini tidak selalu menunjuk kepada percaya yang sejati, iman yang sejati. Mengapa saya katakan demikian? Waktu Yesus berbicara, Yohanes tulis semua orang, banyak orang percaya kepadanya. Namun ternyata kalau kita boleh melihat konteks latar belakang pada kitab Yohanes ini, di pasal 8 khususnya, dari sikap yang positif. Jadi gini, Yesus mengajar, Yesus memberikan ceramah yang luar biasa, bukan sekedar seminar, namun benar pengajaran penuh kuasa, bahkan mujizatnya, bahkan kemuliaan yang begitu luar biasa dirasakan orang pada saat itu. Sehingga banyak orang yang terkagum-kagum pada saat itu. Banyak orang yang memiliki sikap positif, di ayat 30 jelas sekali. Namun ternyata ada yang namanya orang-orang yang akhirnya tadinya percaya, episteosan itu, ternyata bukan percaya yang sejati. Sampai pada akhirnya closing dari pasal ini di ayat 59 adalah mereka akhirnya merespon dengan sikap negatif. Bayangkan dari sikap positif ke sikap negatif. Coba kita lihat sebentar ayat 59. Ayat 59 di pasal yang sama, lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Luar biasa sekali. Mengapa saya katakan demikian? Supaya kita paham sejenak konteks dari tema kemerdekaan sejati yang boleh kita bahas pada hari ini. Ayat 59 dengan jelas saya ulangi lagi. Lalu mereka mengambil batu, bayangkan gak sekedar kesel biasa. Mereka mengambil batu, kata mereka berarti tidak hanya satu orang, berarti banyak orang. Untuk melempari dia, D-nya besar, berarti melempari Kristus. Tetapi Yesus menghindar dan meninggalkan bait Allah. Dia gak perlu tunjukkan kuasanya, dia bisa aja buat mereka mungkin mental jauh, sangat mungkin, atau mungkin batu-batunya menjadi roti, bisa saja. Tapi Yesus tidak mengambil opsi demikian. Dia menghindar, meninggalkan bait Allah, dia tidak konfrontasi karena belum saatnya. Dan memang dia harus masih banyak melakukan misi-misinya lagi. Namun perhatian kita adalah, bayangkan kata episteosan ini dari mereka yang percaya, ayat 30 ke ayat 59, mereka berubah memiliki sikap negatif. Itulah latar belakang konteks yang perlu kita ketahui dan perlu kita pahami sama-sama. Sehingga pertanyaan hari ini adalah, merdeka dari apa? Ya, secara konteks historis kita akan kembali belajar. Mungkin banyak pengkhotbah yang Anda lihat di YouTube, di Google atau renungan-renungan langsung mengambil makna praktis pada masa modern, merdeka dari ini, dari itu. Namun mari kita kembali belajar, menyimak sama-sama secara konteks historis apa yang dimaksud merdeka oleh penulis Yohanes. Mari sama-sama kita lihat. Yang pertama adalah jelas sekali tadi kita lihat dari sikap positif ke sikap negatif. Berarti yang pertama adalah kita harus merdeka dari apa? Dari kemunduran rohani. Ya, yang pertama adalah merdeka dari kemunduran rohani. Lihat, banyak orang tertarik pada firman tetapi tidak terus tinggal dalam firman.
Ayat 30 pasal 8 jelas sekali, banyak orang percaya, banyak orang episteosan, banyak orang terkagum, banyak orang mungkin terpukau, banyak orang mungkin bersemangat ketika mungkin pengajaran Yesus menarik hatinya. Namun ketika mereka dibawa kepada sebuah kebenaran yang hakiki, mereka tidak ingin tinggal dalam firman. Mereka hanya menjadi orang yang tertarik pada firman, tetapi tidak tinggal terus di dalam firman. Sehingga poin yang pertama hari ini jelas sekali, pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini adalah kita harus sangat berhati-hati terhadap backsliding. Ini istilah saya. Backsliding adalah artinya kemerosotan rohani, kemunduran rohani. Ini bukan suatu hal yang diremehkan ataupun ditunda penanganannya. Saya ulangi lagi. Berarti dari sini kita belajar banyak orang mungkin pada masa itu adalah mengalami backsliding, kemerosotan, kemunduran rohani. Oleh karena itu kita harus sangat berhati-hati terhadap perubahan sikap karena negatif terhadap Yesus. Bisa saja Anda, bisa saja saya, dan banyak para hamba-hamba Tuhan juga yang mungkin tadinya berkobar-kobar bersemangat melayani Tuhan, bisa masuk pada fase dia akhirnya mulai mau menyerah, atau mungkin fase-fase dia pergumulan. Semua alami, saya pernah alami. Jangan kita munafik, semua kita pernah mengalami fase-fase demikian. Fase-fase di mana kita mendengar firman jenuh, malas, kita malas pemahaman Alkitab, kita malas saat teduh, kita malas membaca firman betul-betul dengan hati yang terdalam, hati kita ingin mendengar suara Tuhan. Terkadang dengan banyak persoalan kita akhirnya lebih dengar suara dunia, kita lebih pilih emosi kita dan sebagainya. Banyak juga seringkali kita juga mundur dari yang namanya kegiatan rohani. Banyak bahkan dari kita mundur dari semangat melayani, terlebih bahkan suam-suam beritakan Injil. Terlebih mundur dalam ketaatan terhadap firman. Untuk melihat kita orang Kristen sejati nggak di gereja Pak, nggak di gereja Ibu. Tapi ketika kita di rumah kita, ketika kita berhadapan dengan istri kita berhadapan dengan suami kita, ketika mungkin dia membuat kita kesal, apakah kita bisa tetap mengasihi dia? Jujur mungkin kita bisa saling marah. Tapi Alkitab catat jangan sampai kemarahanmu melewati matahari terbenam. Berapa banyak orang-orang akhirnya rumah tangga hancur karena kemarahan dipendam, tidak dilepaskan dalam kasih Tuhan, ditimbun-timbun sehingga akhirnya menjadi ledakan yang luar biasa. Artinya bahwa seringkali kita bilang percaya Tuhan, namun seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari kita mengalami juga namanya backsliding. Kita mengalami namanya kemerosotan rohani. Kita mengalami yang namanya orang-orang yang mungkin tertarik pada firman, tetapi tidak tinggal dalam firman Tuhan. Simpel saja. Ketika kita bangun pagi, pilihannya adalah apakah kita langsung mau beraktivitas atau mengambil waktu khusus, bukan waktu sisa kepada Tuhan. Seberapa banyak orang mungkin bertahun-tahun ikut Tuhan, namun seringkali dia baca firman di waktu yang sisa, atau mungkin dia saat teduh di waktu yang sisa. Kita yang tahu dalam pagi hari ada suara Tuhan, bangun, ayo dengar suara Tuhan. Atau mungkin ayo urus dulu dapur, urus dulu tuh kerjaan, anak dan sebagainya. Tidak salah urus yang lain. Tapi betulkah kita menjadi orang yang tidak sekedar tertarik namun terus tinggal dalam firman? Untuk kita menjadi orang yang merdeka dari kemerosotan rohani. Yang artinya adalah kemerosotan rohani, kemunduran rohani terjadi karena banyak orang Kristen tidak mau tinggal terus dalam firman, hanya sekedar di level tertarik pada firman. Makanya ayat 31 jelas sekali firman Tuhan katakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Lihat baik-baik, sungguh sistematik yang sangat-sangat mempesona saya, sangat-sangat mengagumkan. Jadi jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, ada pendekatan jikalau. Pendekatan jikalau berarti bukan mampu atau tidak mampu, tapi mau atau tidak mau. Berapa banyak orang Kristen kalau ibadah telat, males-malesan, gak sepenuh hati. Saya punya beberapa rekan jemaat, bahkan saya sendiri kalau kita mau ke bandara, jam 8 saya tanya, jam berapa kamu berangkat? Jam 8. Jam berapa harus di bandara? 1 jam setengahnya. Berarti berapa menit sebelumnya lagi kita harus siap-siap bangun pagi. Tidak ada orang yang mau telat untuk penerbangan. Bahkan jam 8, 1,5 jam sebelumnya kita harus siap-siap. Kita harus makan, sarapan, mandi rapi-rapi. Kita harus jangan sampai telat. Bahkan kita gak ingin antri banyak dengan orang lain. Kita ingin yang paling cepat. Coba kalau ibadah.
1,5 jam lagi. Wah, 1,5 jam lagi. Masih lama. 1 jam lagi. Wah, 1 jam lagi. 1/2 jam lagi ya. Bahkan kalau bisa masih pujian itu. Tenang aja kita pas mau firman. Waduh. Seberapa banyak? Saya harap bukan di antara kita. Apalagi sekarang di saat di rumah udah makin santai, makin enak. Tapi betulkah kita? Oke lah sekarang kita mungkin banyak orang berkata yang penting hati. Tapi jangan sampai yang penting hati Anda nggak cuci muka minimal, bahkan mandi enggak. Bahkan mungkin masih pegang bantal sambil denger ibadah kayak nonton Netflix. Bagaimana? Makanya hari ini kita belajar, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Tuhan pakai kata jikalau. Pendekatan jikalau adalah bukan mampu atau tidak, pasti mampu, tapi mau atau tidak. Dan seringkali kita tidak mau. Terbukti tadi kita seringkali kalau untuk urusan dunia, bandara, kerjaan kita ingin on time yang terbaik. Tapi untuk urusan Tuhan seringkali, mungkin banyak yang rajin. Tapi survei membuktikan gereja Amerika 80% itu penonton di gereja. Hanya 5% yang aktif melayani. Tidak jauh berbeda dengan survei di Indonesia. Yang artinya adalah bahwa banyak secara survei, tidak lagi 50% Pak. 50% bagi saya cukup banyak. Bahkan 80 menuju 90% jemaat Tuhan berarti mengalami namanya backsliding. Kemerosotan rohani. Dan memang konteks firman Tuhan adalah ditujukan kepada banyak orang yang percaya. Artinya kalau sekarang firman Tuhan ini ditujukan bukan bagi orang yang belum percaya, tapi bagi orang yang percaya. Artinya kalau masa modern bagi orang gereja pada masa ini. Bagi Pak Anda dan saya episteosan. Orang yang percaya. Namun persoalannya adalah apakah kita episteosan bukan sekedar hanya menjadi orang percaya biasa, namun benar-benar menjadi orang yang tetap benar-benar tinggal dalam firman-Ku, itulah yang disebut adalah murid-Ku. Jangan Anda bangga, Anda bertahun-tahun gereja, jangan Anda bangga, Anda mungkin di gereja yang klasik, gereja yang waduh, saya udah ke Jerman ke gereja yang 2020 mereka merayakan ulang tahun yang ke-1000 tahun. Kalau GSK Sukabumi kan belum lewat 100. Saya udah pernah ke gereja yang pas saya ke sana di Jerman, gereja yang 1000 tahun, betapa suam-suam. Sehingga hari ini kita belajar kembali firman Tuhan. Jika kalau kamu benar-benar tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Persoalannya adalah bukan soal kita di gereja yang bertahun-tahun, gereja yang hebat, gereja yang klasik. Namun betulkah kita secara pribadi adalah orang-orang yang tetap dalam firman-Ku. Bahasa Inggris adalah if you continue in my word. Jikalau kamu terus dalam firman-Ku, Anda gak bisa bilang dulu saya pernah ikut seminar, dulu saya pernah temannya saya pendeta, saya pernah banyak mendampingi hamba Tuhan, saya pendeta, saya doktor, profesor, karburator. Bukan itu patokannya, tapi if you continue in my word. Jikalau kamu terus dalam firman-Ku, Anda bisa di sekolah Kristen, Anda mungkin bisa di sekolah yang mungkin waktu di sekolah Anda 3 kali Anda kapel. Tapi apakah Anda orang yang if you continue in my word? Apa artinya terus dalam firman? Tinggal dalam firman adalah orang yang terus mau belajar firman Tuhan. Karena orang yang berhenti belajar firman Tuhan pasti akan sesat. Amsal 19 ayat yang ke-27 NIV bilang, stop listening to instruction my son, and you will stray from the word of knowledge. Berhentilah mendengar instruksi anakku, engkau akan tersesat. Sehingga artinya ketika engkau berhenti belajar firman Tuhan, berarti di saat itulah engkau tersesat. Artinya marilah miliki sikap mau terus belajar firman Tuhan hari demi hari. Makanya pemazmur sering katakan, kurunungkan firman-Mu siang dan malam, day and night. Artinya adalah jangan sampainya ke level Anda bangga. Anda mungkin orang gereja, cukup bangga, namun sebenarnya Anda adalah orang-orang. Mungkin saya juga, kita sama-sama belajar. Orang yang mengalami backsliding. Orang yang mengalami kemerosotan rohani. Orang-orang yang tidak tetap dalam firman bukan murid atau orang Kristen yang sejati. Kepalsuan iman seseorang terlihat dari tidak tetapnya mereka dalam firman, tak peduli alasan apapun alasan mereka. Ada orang yang berhenti karena melihat orang Kristen munafik. Marilyn Monroe misalnya. Dia karena tersandung dengan orang Kristen, dia menjadi orang yang ateis. Billy Graham, penginjil hebat waktu itu, mengunjungi dia, mendoakan dia supaya dia bertobat. Dia pilih menolak Billy Graham. Berapa hari kemudian dia meninggal. Overdosis.
Ada yang berhenti karena kecewa kepada pendetanya. Tidak sedikit. Ada yang berhenti karena penderitaan. Ada yang berhenti karena nikmatnya, nyamannya, dunia, ditarik oleh dunia. 2 Timotius 4 ayat ke-10. Ada yang berhenti karena kesibukan. Banyak orang beralasan, aduh Pak, saya lagi sibuk ini, sibuk itu. Anak saya lagi kecil, udah anaknya gede, anak saya lagi mau nemenin sekolah. Udah sekolah mau kuliah, aduh urusan ini itulah. Orang tua saya udah tua, jaga orang tua dulu. Semuanya dipakai alasan. Dan Tuhan Yesus dengan tegas, bukan saya Pak, tapi dia sendiri mengatakan, barang siapa yang menoleh ke belakang tidak layak. Ada yang berhenti karena ditarik oleh pergaulan yang salah. Tidak sedikit orang Kristen, karena mungkin pasangan hidup, pacarnya gak Kristen, akhirnya mereka berhenti. Artinya orang yang tidak tetap dalam firman berarti adalah bukan murid atau orang Kristen yang sejati. Sehingga apapun alasannya, kalau seseorang meninggalkan firman atau murtad, ya pasti adalah bukan orang Kristen yang sejati. Jadi marilah, merdeka yang bagaimana ini maksud oleh kitab Yohanes adalah merdeka dari yang namanya kemerosotan rohani, merdeka dari kemunduran rohani. Yang kedua, merdeka yang bagaimana? Merdeka apa itu? Yang kedua adalah merdeka dari cara pandang yang salah. Kembali, kita tidak mengambil comot Alkitab ayat dan langsung menerjemahkannya masa kini, namun kita lihat secara mendalam, secara historis konteks. Yang kedua yang saya lihat, yang saya perhatikan, sekali lagi saya hanya menggali firman Tuhan, menggali dan mengolahnya menjadi kebenaran yang bisa kita sama-sama pelajari. Yang kedua adalah merdeka dari cara pandang yang salah. Mari saya buktikan. Kita melihat dari firman Tuhan ayat yang 33, kata mereka begini, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Lihat, padahal pada masa itu mereka sedang dijajah. Lalu dia dengan pongahnya mereka berkata, bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Jadi ketika Yesus berikan konsep merdeka, mereka merasa bahwa mereka bukanlah hamba siapapun. Sehingga yang kedua yang saya boleh perhatikan adalah merdeka dari cara pandang yang salah. Yaitu adalah orang-orang yang tadi kita baca di ayat 33 adalah orang-orang yang mempunyai false confidence, keyakinan palsu. Orang yang mempunyai keyakinan palsu. Mereka tidak mengatakan tentunya secara politik. Karena secara politik mereka dijajah oleh Romawi. Mereka juga tidak mengatakan secara sosial. Karena secara sosial banyak juga orang Yahudi menjadi budak. Karena konsep budak juga ada pada masa itu. Bahkan sampai masa PL pada masa sebelumnya, jauh sebelumnya. Sehingga secara politik mereka sebenarnya dijajah. Secara sosial juga sebenarnya banyak budak yang mereka lihat pada masa itu dalam sebuah kehidupan masyarakat sosiologi. Mereka mengatakan hal ini secara rohani maksudnya. Yang saya yakini adalah mereka merasa sebagai keturunan Abraham. Mereka punya perjanjian dengan Allah. Mereka punya kebanggaan rohani bahwa mereka adalah umat Allah. Tapi kenyataannya Yesus dengan tegas mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa, entah itu orang Yahudi, entah itu dia keturunan Abraham, atau dia bukan keturunan Abraham, kalau dia buat dosa, berarti dia adalah hamba dosa. Kebanggaan rohani yang tidak berdasar kepada kebenaran firman Tuhan juga merupakan hal yang sesat. Fakta bahwa mereka keturunan Abraham lah yang menyebabkan keyakinan palsu itu. Betul, mereka adalah keturunan Abraham. Tetapi ketika mereka menjadikan itu sebagai labelisasi kebanggaan rohani yang salah, sehingga mereka punya sebuah keyakinan palsu, itulah yang membuat mereka akhirnya tidak mengerti bahwa Tuhan berkata, orang berbuat dosa adalah hamba dosa. Sehingga penerapannya Bapak Ibu sekalian, ada banyak hal yang bisa memberikan false confidence kepada orang Kristen zaman sekarang. Seperti misalnya, saya sudah dibaptis, saya sudah Kristen puluhan tahun yang lalu, saya sudah kenal Tuhan, saya sudah rajin ke gereja, saya sudah menjadi orang Kristen yang aktif, sudah melayani, bahkan punya jabatan tinggi di gereja. Saya donatur, saya bahkan orang yang murah hati, royal untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Saya lahir dalam keluarga Kristen, lebih-lebih keluarga saya pun aktif dalam gereja.
Tidak semua orang yang masuk pintu gereja masuk pintu sorga. Sehingga apa jawaban Yesus secara historis konteks? Supaya ini kembali kita belajar, oh iya, 2 poin yang sederhana. Merdeka dari kemunduran rohani. Yang kedua, merdeka dari keyakinan palsu. Ya, sama-sama kita belajar hari ini. Merdeka dari cara pandang yang salah. Sehingga apa jawaban Yesus? Dalam ayat 33, orang-orang Yahudi itu mengatakan 2 hal. Mereka yang pertama adalah keturunan Abraham. Yang kedua, mereka tidak pernah menjadi hamba siapapun. Ya, ada 2 poin yang mereka katakan di ayat 33 adalah mereka adalah keturunan Abraham. Mereka tidak pernah menjadi hamba siapapun. Sehingga Bapak Ibu sekalian, dalam ayat 34 sampai 36 Yesus menjawab poin B. Jadi ayat 34 ya sampai 36 sebenarnya Yesus sedang menjawab poin B, ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dan ayat 37 sampai seterusnya, kalau Anda buka Alkitab Anda, baik Alkitab ya yang tertulis maupun yang digital, ayat 37 sampai seterusnya, lihat baik-baik. Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Itu adalah bagian di mana ayat 37 sampai seterusnya Yesus menjawab poin yang tadi A itu. Mereka adalah keturunan Abraham. Jadi kalau poin B dijawab Yesus oleh ayat 34 sampai 36. Dari sini kita boleh melihat bahwa ayat 34. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, ya, ayat 34. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi jelas sekali berbuat dosa artinya adalah terus-menerus berbuat dosa, hidup dalam dosa. Harus dibedakan dengan jatuh dalam dosa. Nah, oleh karena itu kita belajar juga hamba dosa. Hamba dosa. Kitab suci menggunakan istilah-istilah yang keras menunjukkan keadaan manusia yang sebenarnya. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Di hari ini kita boleh belajar kembali contoh yang lain. Anda bisa buka Roma 5 ayat 10. Dikatakan bahwa orang yang menjadi hamba dosa adalah seteru Allah, lawan Allah. Matius 12 ayat 30 dibilang lawan dari Yesus. Efesus 2 ayat yang 1 yang sudah sering mungkin kita kenal, kita baca, disebut adalah mati dalam pelanggaran dan dosa. Banyak pendeta, banyak hamba Tuhan melunakkan istilah dosa. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan mati secara rohani. Ya, mati secara rohani. Efesus 2 ayat yang ketiga B, orang yang dimurkai Allah. Jadi hamba dosa adalah orang yang dimurkai Allah. Efesus 2 ayat yang 3. Lalu Yohanes 8:44, 1 Yohanes 3:10 dikatakan anak setan, anak iblis. Galatia 3:10 disebut adalah orang terkutuk. Gereja harus tetap tegas, tetap semangat untuk menyatakan bahwa hamba dosa, dosa adalah dosa. Tidak boleh dilunakan. Hati-hatilah untuk tidak melunakkan istilah-istilah keras yang dimana Alkitab menyatakan dengan tegas. Karena kita sekarang banyak pengaruh ya, filsafat, pengaruh ya, bagaimana ide-ide pop kontemporer. Ya, enggak dosa itu. Dia mungkin lagi kilaf saja. Kan sering kan kita dengar begitu kan? Orang itu mulutnya jelek, tapi hatinya baik. Kita sering dengar itu kan? Orang itu mulutnya doang yang jelek, hatinya mah baik. Orang itu sebetulnya baik, tapi karena salah didik, jadi punya kebiasaan jelek. Jadi ketataran, katanya faktor lingkungan, faktor kebiasaan. Makanya gak sedikit kenapa ada sebuah banyak program anak yang hancur, anak yang brengsek karena bapaknya yang salah. Kadang-kadang kasihan ya. Kalau orang kenal Tuhan, percaya Tuhan, bapaknya boleh brengsek, bapaknya mungkin boleh tidak benar, tapi dia kenal Tuhan, pasti menjadi generasi kemenangan. Bahkan sekalipun mungkin dia punya bapak yang baik, bapak yang mungkin murah hati, kaya, saya banyak melihat orang-orang yang mengalami kemewahan, kenyamanan, bapaknya sukses, anaknya lupa Tuhan. Sehingga kita boleh berkata bahwa marilah jangan lunak-lunakan, hati-hati untuk tidak melunakkan. Arti istilah hamba dosa artinya adalah
ia tidak bisa berbuat baik. Anda dan saya, anak kita, saudara kita, jemaat Tuhan, kita nggak bisa berbuat baik menurut orang baik, ya baik. Tapi sesungguhnya adalah kita tidak bisa memilih untuk berbuat baik atau berbuat jahat, karena sesungguhnya kita adalah hamba dosa. Kita adalah seteru Allah. Kita adalah orang yang dimurkai Allah. Itulah artinya hamba dosa. Konsep Yesus tentang kemerdekaan dan perhambaan bertentangan dengan anggapan banyak orang. Sehingga marilah sama-sama kita ikuti firman Tuhan, bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan marilah kita belajar bahwa bagaimana kita merdeka. Ayat 36 lah kuncinya. Apabila Kristus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yesus berkata bahwa kita adalah orang merdeka, terlebih kalau kita juga adalah orang-orang yang taat pada firman Tuhan. Ya, sehingga mari sama-sama kita belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Merdeka secara politik Indonesia harus juga diikuti dengan merdeka secara pola pikir dan mental serta karakter. Karena karakter building lebih penting daripada body building. Sudah banyak kita udah belajar tentang sejarah kita merdeka Indonesia ini. Namun masih banyak orang yang belum menghayati kemerdekaan. Masih banyak orang yang masih mungkin merdeka secara politik, namun terlebih banyak karakter, banyak penjahat, banyak orang yang berdosa, banyak kriminal. Bukan berkurang terus bertambah. Artinya sesungguhnya masih banyak orang-orang yang belum mengalami kemerdekaan. Namun yang paling penting dari merdeka secara politik, merdeka secara karakter adalah spiritual freedom. Kemerdekaan secara rohani. Karena apabila Anda dan saya mengalami kemerdekaan rohani, maka siapapun pemerintahannya, ya, bagaimanapun model gereja pendetanya atau bagaimanapun mungkin keluarga kita, apapun situasi dan kondisinya, marilah kita tetap mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya, kemerdekaan yang sejati. Karena kemerdekaan yang rohani itu kekal untuk selama-lamanya. Mari kita kembali belajar firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau merdeka dari kemunduran rohani. Kalau hari-hari ini mungkin seringkali kita udah mulai suam-suam, kita udah mulai tidak bersemangat memuji Tuhan. Bahkan di hari Minggu pun kita udah malas, apalagi setiap hari kita saat teduh, berdoa, baca Alkitab. Atau bahkan kita mulai apatis dengan Tuhan. Atau bahkan kita mulai kepada posisi di mana kita sudah merasa Tuhan tidak ada lagi. Tidak ada fungsinya, tidak merasakan kehadiran Tuhan lagi. Karena mungkin banyak persoalan pergumulan dan sebagainya. Atau mungkin di tengah-tengah kita mengalami hal-hal yang tidak ada orang yang tahu. Ada kekosongan di hati kita. Salah konsep mengikut Tuhan, banyak sekali. Tidak sedikit orang yang awalnya dari positif jadi negatif. Mari melalui firman Tuhan merdeka apa? Merdeka dari kemunduran rohani. Apabila anak itu memerdekakan kamu, berarti marilah terimalah kuasa roh Kristus. Marilah alami Kristus. Marilah kembali jadikanlah Kristus pusat kehidupan kita. Sentral hidup kita, itulah kuncinya. Ketika Kristus kuasa salib menjadi pusat sentral kehidupan kita, maka kita bisa merdeka dari kemunduran rohani. Ketika Kristus menjadi pusat kehidupan kita, maka kita juga bisa merdeka dari cara pandang yang keliru. Dari keyakinan palsu. Dari marilah kita sama-sama introspeksi. Jangan bangga kita udah dibaptis tahunan lalu. Kita orang yang aktif, kita orang yang gereja. Sama-sama, betulkah saudara dan saya sudah merdeka dari kemunduran rohani, dari kemerosotan rohani yang seringkali kita adalah orang-orang yang tanpa Kristus, tanpa kemurahan Tuhan, kita mudah jauh, kita mudah emosi, kita mudah marah, kita mudah tidak mengampuni, kita mudah benci, kita mudah melakukan dosa karena kita adalah hamba dosa. Sehingga mari kita butuh pertolongan Kristus setiap hari. Kata tetap tinggal artinya adalah dia izinkan kuasa Kristus tiap hari melawat kita. Bagaimana kita menghadapi, mengalahkan pengalaman buruk, pengalaman pahit? Jawabannya adalah alami pengalaman barumu dengan Tuhan. Banyak orang Kristen udah ikut Tuhan tapi masih mengalami kepahitan. Mengapa? Karena dia tidak menikmati pengalaman baru dengan Tuhan. Pengalaman dengan firman-Nya yang begitu mulia. Percayalah Bapak Ibu sekalian. Sekalipun kita adalah orang yang hancur, orang yang brengsek, atau orang yang mungkin dianggap hina oleh dunia. Berapa banyak orang ketika dia mengalami Injil, orang yang dibuang,
orang yang tertolak, orang yang hina. Ketika mereka mengalami Kristus, mengalami pengalaman baru tiap hari dengan Tuhan, tetap dalam firman-Nya, orang-orang yang demikian akan menjalani hari dengan penuh semangat. Orang yang menjalani bukan kemerosotan, namun orang yang mengalami semangat mula-mula, semangat rohani yang bernyala-nyala. Demikianlah Paulus mengatakan, biarlah roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itulah artinya merdeka. Merdeka dari kemunduran rohani, merdeka dari cara pandang yang salah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembali mau belajar dari firman Tuhan. Biarlah kami kembali menjadikan Engkau Kristus pusat kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk boleh lebih peka, lebih dekat dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga jadikan kami orang Kristen yang semakin hari adalah orang yang semakin haus cinta akan kebenaran Tuhan, bukan semakin merosot. Sehingga orang-orang yang semakin cinta dengan Tuhan, dia akan semakin bergelora, semakin menyala-nyala, mengasihi, melihat orang yang terhilang, melihat orang yang tersesat. Mereka punya belas kasihan yang luar biasa. Ketika mereka diberkati, mereka tidak hanya untuk menikmati bagi diri sendiri, namun mereka menyalurkan berkat itu bagi banyak orang yang mungkin diperhadapkan dengan mereka. Beri kami hikmat, biar kami merdeka sesuai konteks historis Alkitab yang kami pelajari hari ini. Merdeka dari kemerosotan rohani. Dan ajari kami itu untuk tidak sombong. Jangan sampai kami menjadi orang yang seperti di Alkitab katakan, orang yang sombong, orang yang merasa tidak hamba siapapun, merasa pongar rohani, kebanggaan rohani yang palsu. Ajari kami Tuhan, rendahkan hati kami Tuhan. Sesungguhnya kami adalah hamba dosa. Kami butuh pertolongan Kristus. Kami butuh anak, kuasa anak itu untuk memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Berkatilah setiap kami. Teruskanlah firman Tuhan ini. Ajari kami untuk kembali lebih lagi dalam rindu belajar firman Tuhan. Dan terlebih menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita mengakhiri ibadah ini. Tuhan telah memberkati kita dengan limpah. Mari bersama-sama kita menyatakan syukur kita dengan jalan kita memberikan persembahan pada hari ini, yang akan diiringi dengan pujian hosana nomor 250. Limpahlah pialamu. Rindukah kau hidup yang melimpah dari Tuhanmu dan segala yang kau perlu? Percayalah pada Bapa dan sesuai janjinya genap atas dirimu. Dipenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Dipenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena betapa indahnya kami bersekutu dengan Tuhan, sehingga dalam ibadah ini pun kami menyatakan syukur kami dalam bentuk persembahan, dan jemaatmu telah memberikan persembahan kepada Tuhan. Itu perpuluhan persembahan sukarela, persembahan syukur. Mari Tuhan Engkau boleh menguduskannya, supaya setiap persembahan kami, setiap nominalnya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Engkau melihat hati kami, menilik hati kami masing-masing, dalam kami boleh memberi persembahan kepada Tuhan. Biarlah kiranya Engkau Tuhan yang menopangkan tangan-Mu yang penuh berkat atas rumah tangga kami, atas keluarga kami, atas masa depan kami, atas segala usaha pekerjaan kami yang kami lakukan. Engkaulah kiranya memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan boleh menyertai, memberkati, khususnya di mana kami akan bersama-sama merayakan kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Selasa yang akan datang, yang ke-76. Ya Tuhan, biarlah kami boleh mengintrospeksi diri, dan supaya kami boleh merenungkan kemerdekaan yang Tuhan karuniakan lewat pejuang-pejuang, lawan-pelawan di masa lampau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk segenap apa yang telah dilakukan oleh pemerintah kami di masa sekarang.
khusus di masa pandemik ini. Masalah pelaksanaan vaksinasi, Tuhan juga menolong supaya dilancarkan. Dan pada akhirnya juga seluruh aturan-aturan PPKM, khusus sekarang di luar Jawa dan Bali, agar lebih bisa laksanakan dengan lebih baik, supaya kiranya kami bisa terbebas daripada virus corona ini. Terima kasih, kami berdoa untuk gereja-gerejamu. Tuhan juga memberkati di seluruh denominasi, supaya keberadaan gereja boleh menjadi berkat bagi bangsa ini. Terima kasih termasuk gereja Mustang Kristus, setiap gereja lokal yang ada dimanapun. Tuhan menolong memberkati setiap hamba Tuhan, para pendeta, gembala sidang, guru Injil, evangelis, majelis gereja, dan semua aktivis. Tuhan memberkati supaya gereja Mustang Kristus tetap dalam sebuah panggilan melaksanakan visi misi gereja Mustang Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh kami dalam seluruh tugas pelayanan yang boleh dilakukan, agar semua dilakukan dengan baik, khusus dalam mempersiapkan sidang raya yang akan datang ini. Terima kasih Bapa, inilah syafaat dan doa persembahan yang boleh kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar doa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami segala yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan dalam Kristus Yesus Anak yang tunggal, serta janji penyertaan di dalam Roh Kudus boleh menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.